اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan dalam majlis yang mulia malam ini. Sebagaimana kita dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan dalam hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta para sahabatnya dan kaum muslimin secara seluruhnya yang mengikuti jalan yang lurus hingga akhir zaman nanti. Tidak berpanjang lebar karena waktunya ya janjikan sampai jam 9. Karena yang tidak cukup. Ya, insyaallah. Karena tadi ada yang lebih. Iya, karena di pamflet sampai jam 9.15. Karena di pamfletnya ada apa tadi? Ada insyaallah ya, insyaallah sampai jam 9. Ya, kita langsung saja. Ahlussunnah wal Jamaah yaitu generasi terbaik umat ini. Bukan hanya mengajarkan kita kepada manhaj, bukan juga mengajarkan pada akidah, akan tetapi Ahlussunnah juga mengajarkan bagaimana berakhlak yang mulia. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Dalam suatu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dia memanjatkan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh sangat aneh yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah namun jauh dari akhlak yang mulia, dan itu hanyalah sebagai pernyataan semata. Itu adalah pernyataan, sekedar pernyataan. Apalah artinya pernyataan tersebut apabila tanpa bukti dan atau tanpa penerapan? Di antara bukti pentingnya akhlak di sisi para salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjadikan masalah akhlak sebagai usul pokok akidah, dan mereka memasukkan dalam permasalahan akidah. Di antara ajaran akhlak tersebut adalah ada beberapa poin. Yang pertama yaitu selalu mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ahlussunnah mengajak pada yang ma'ruf atau kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Mereka meyakini bahwa baiknya umat Islam adalah dengan tetap adanya ajaran amar ma'ruf yang barokah ini. Perlu diketahui bahwa amar ma'ruf merupakan bagian dari syariat Islam yang paling mulia. Amar ma'ruf inilah yang merupakan sebab terjaganya jamaah kaum muslimin. Amar ma'ruf adalah sesuatu yang wajib sesuai kemampuan dan dilihat dari maslahat, manfaat, dan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fali bilisanihi
wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan. Maka apabila juga dia tidak mampu, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Maka itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian poin kedua yang merupakan dari akhlak salafus saleh, yaitu mendahulukan sikap lemah lembut dalam berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah lebih mendahulukan sikap lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah pula berdakwah dengan sikap hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik, sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian poin ketiga, sabar dalam berdakwah. Ahlussunnah meyakini wajibnya bersabar dari kelakuan jahat manusia ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam berdakwah pasti akan saja halangan-halangan dan setan-setan dari kalangan manusia untuk menghalangi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Hal ini karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azbil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian poin yang keempat, tidak ingin kaum muslimin berselisih. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka punya satu prinsip yang selalu dipegang, yaitu menjaga keutuhan jamaah kaum muslimin, menarik hati setiap orang, menyatukan kalimat, yaitu menyatukan kalimat di atas kalimat yang benar, kalimat la ilaha illallah, juga menghilangkan perpecahan dan perselisihan. Kemudian poin yang kelima, memberi nasihat kepada setiap muslimin, karena agama adalah nasihat. Ahlussunnah wal Jamaah pun punya prinsip untuk memberi nasihat kepada setiap muslim serta saling tolong menolong terhadap sesama dalam kebaikan dan takwa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, kepada siapa? Maka Rasulullah menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin secara umum. Yang keenam, bersama pemerintah kaum muslimin dalam beragama. Ahlussunnah wal Jamaah juga menjaga tegaknya syariat Islam dengan menegakkan sholat Jumat, sholat jamaah, menunaikan haji, berjihad, dan berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin yang taat kepada Allah maupun pemimpin yang fasik. Prinsip ini jauh berbeda dengan prinsip ahlu bid'ah. Kemudian poin ketujuh, yaitu bersegera melaksanakan salat wajib dan khusyuk di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian poin ke-8, semangat melaksanakan salat malam, karena ciri khas orang-orang bertakwa adalah menjaga salat malamnya atau salat tahajud. Kemudian poin ke-9, tegar menghadap ujian. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah selalu teguh ketika mereka mendapatkan ujian, yaitu bersabar dalam menghadapi musibah. Mereka pun bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Mereka ridho dengan takdir yang terasa pahit. Mereka senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
Nabi SAW bersabda, "Inna izamal jaza ma'a izamal bala, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Sungguhnya ujian yang berat akan mendapatkan pahala balasan yang besar sesuai apa yang menimpanya. Sungguhnya Allah juga, ya Allah, jika mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Kemudian yang ke-10, yaitu tidak mengharap-harapkan datangnya musibah, tidak mengharapkan datangnya penyakit. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengharap-harap datangnya musibah. Mereka pun tidak meminta pada Allah agar didatangkan musibah, karena mereka tidak tahu apakah nantinya mereka termasuk orang yang bersabar terhadap musibah tersebut, ataukah mereka tidak bersabar terhadap musibah tersebut. Akan tetapi jika musibah tersebut datang, mereka akan menghadapinya dengan sabar. Nabi SAW bersabda tentang hal ini, "La tatamannau liqa'al adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru." Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Kemudian poin ke-11, tidak berputus asa dari pertolongan Allah ketika menghadapi cobaan. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak para salafi kita, para pendahulu kita adalah orang yang tegar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Karena Allah telah melarang seorang untuk berputus asa, akan tetapi pada saat tertimpa musibah, mereka terus berusaha untuk mencari jalan keluar dan terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, yang pasti Allah akan menolongnya. Mereka tahu bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang begitu dekat. Mereka pun senantiasa introspeksi, muhasabah diri, merenungkan mengapa musibah tersebut bisa terjadi. Mereka senantiasa yakin bahwa berbagai musibah itu datang hanya karena sebab kelakuan diri kita sendiri dan dari tangan-tangan kita sendiri yang telah berbuat maksiat kepadanya. Hal tersebut dituangkan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri. Al-Sunnah tidak bersandar pada sebab-sebab yang muncul, kejadian duniawi, atau bersandar pada peristiwa-peristiwa alam ketika mendapat ujian dan menanti datangnya pertolongan. Akan tetapi mereka menyadari bahwa apa yang ditimpakan pada mereka adalah ujian dari Allah, dan mereka terus berdoa dan memohon kepada Allah dan memohon ampun dan bertobat dari apa yang mereka perbuat, karena musibah adalah berasal dari diri kita sendiri. Kemudian yang poin ke-12, tidak kufur terhadap nikmat. Ahlussunnah wal Jamaah begitu khawatir dengan akibat kufur dan pengingkaran terhadap nikmat. Oleh karena itu, Ahlussunnah adalah orang yang bersemangat untuk bersyukur kepada Allah. Mereka senantiasa bersyukur atas segala nikmat, yang kecil ataupun yang besar. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang-orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat kepada Allah, dan itu akan memberikan kalian kesyukuran dan merasa telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin ke-13, selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana
dalam hadis tentang doa bercermin, yang doanya adalah Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, atau dalam konteks lain Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah jasadku, maka perbaikilah akhlakku. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW juga bersabda, inna min ahabbikum ila wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempatnya duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat ialah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yudrika bihusnil khuluqi darajatas shaimil al-qaimah. Sungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan baiknya akhlaknya. Ma min syai'in yudau fil mizan asqala min husnil khuluqi wa inna sahibi husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, dan sungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang-orang ahli puasa dan orang-orang yang ahli dalam ibadah, yaitu ibadah salat. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat, dan apa yang datang dari kami adalah kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan yang benar adalah dari Allah, dan yang segala kekurangannya adalah dari setan dan diri kami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.